Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya di Depok Kereta 212. Kali ini kita membuat bogi bukan CC, BB304 ya. Ini adalah bahannya paralon ya. Karena kita nantinya akan membuat lokomotif BB304, maka kita perlu dulu untuk membuat boginya. Maka kita akan fokus dulu ke bogi ini ya. Baik teman-teman, kita lihat dulu untuk ukurannya seperti ini. Tentu saja ini ukuran tidak mutlak ya, ini adalah ukuran skala HO. Kalau memang ada kesalahan silahkan teman-teman bisa koreksi. Ini adalah ukuran seperti halnya 4,4 cm ini ya. Ini bisa kita buat 4,5, kita buat 4,5 supaya lebih mudah gitu, untuk memudahkan. Terus sekarang kita akan potong langsung paralonnya seperti ini. Ini ukurannya 1 cm ya untuk paralonnya. Untuk paralon sendiri teman-teman bisa dapatkan beli di toko material juga banyak ya. Ini saya beli yang warna putih. Jadi rekomendasi untuk paralonnya warna putih dan ukurannya tuh yang 3 in ya. 3 in. Ya, silakan bisa dipotong seperti ini. Biasanya saya 3 kali ketukan nih, 3 kali ketukan. 3 kali potongan ya. Coba kita akan gunakan alat bantu yaitu tang seperti ini. Jadi karena untuk paralonnya itu keras juga ya. Ini kenapa pilih yang warna putih? Warna putih dengan abu itu beda ya, jauh. Kalau warna abu itu rapuh dia ya. Jadi bagusan warna putih. Saya rekomendasi pakai warna putih. Jadi kita akan potong 4,5. Tadi sebelumnya di ukuran tuh 4,4 ya. Tapi kita buat mempermudah kita gunakan saja ukuran 4,5 cm. Sekarang kita potong seperti ini. Setelah ini bisa kita cek untuk ukurannya, boleh bisa cross check lagi seperti ini. 4,5 udah benar. Kemudian tadi 1 cm ya, coba kita cek dulu seperti ini, 1 cm. Ternyata untuk pembuatan bogi sendiri ini lama juga ya, jadi tidak cukup untuk 1 kali pertemuan. Paling ini adalah sesi yang pertama, nantinya sesi selanjutnya kita juga akan buat tutorialnya gitu. Ini ukurannya 5 mili ya, kita akan garis seperti ini 5 mili. Kemudian dari ukuran garis 5 mili ini dari tepi kita bagi lagi 5 mili lagi seperti ini ya. Kenapa 5 mili? Memang kita mengikuti aturan standarnya seperti itu ya. Ya karena 5 mili ini nantinya kita akan bentuk seperti ini. Setiap kali untuk sudutnya kita akan dibuat miring ya, kita akan potong. Hati-hati untuk pemotongan menggunakan cutter ini ya. Samping cutter tajam juga medianya itu keras ya. Teman-teman juga bisa gunakan sebenarnya PVC foam ya. PVC foam itu jauh lebih lunak daripada PVC ini. Yang paralon itu kan PVC ya. Tapi kalau memang teman-teman low budget gitu, teman-teman bisa gunakan paralon seperti saya ini. Kalau paralon tuh kan toko material ada, PVC foam tuh harus online ya untuk saat ini. Kecuali kalau teman-teman di kota besar tuh PVC foam biasanya ada lembaran. Asalnya kalau PVC foam tuh lembarannya tuh seukuran triplek ya. Tapi kalau online biasanya tuh udah dibagi-bagi dengan harga lebih mahal gitu. Jadi memang lebih baik pakai paralon ya. Paralon pun yang warna putih, jangan merek yang terkenal ya, jangan merek yang Lucika itu jangan ya, pakai merek yang murah aja nggak apa-apa, yang penting warna putih. Ini udah bagus ya. Baik, kita akan ya, untuk tiap sudutnya kita dibuat agak bulat lah ya. Kita sudah jadi seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ada proses selanjutnya yaitu membuat ukuran. Kita akan potong 5 mili lagi. Dari potongan 5 mili itu kita akan bagi juga nantinya. Coba kita potong dulu 5 mili ini. Selalunya kalau kita memotong paralon seperti ini, kita gunakan alat bantu itu tang ini ya. Ini bisa membantu kita. Kita bagi lagi 5 mili lagi untuk ini. Ini rencananya buat titik as bogi ya, titik as bogi rencananya. Tapi nantinya untuk bogi BP ini, boginya nanti menempelnya ke bagian tengah bogi ya, nanti kita akan tahu lah ya. Ini adalah tahap yang pertama sebenarnya. Tahap pertama pembuatan bogi BB304.
Karena ini beda dengan CC ya, kalau bogi CC itu 3 gandar, kalau ini 2 gandar, makanya kita buat khusus. Kebetulan kalau tutorial membuat bogi BB belum ada, jadi sekalian kita buat di sini. Oke, ini adalah ukurannya 8 mili ya, 8 mili tadi ukuran jaraknya itu 8 mili. Maksudnya 8 mili itu jarak dari pinggir untuk menempelkan yang kotak ini, yang kotak yang tadi kita sebelumnya potong. Gunakan lem super glue ya, rekomendasi saya warna yang warna hijau ini ya. Satu titik lagi silakan. Nah, baik teman-teman, terima kasih buat yang sudah subscribe ya. Yang belum silahkan boleh subscribe dan juga tonton videonya sampai habis. Ini pembahasan kita detail ya untuk pembuatan bogi BB304 ini. Karena setelah ini kita fokus pada, kalau bogi ini udah beres ya, kita akan fokus pada bodinya, bodi BB304 yang PCKA. Nah, kita akan potong dengan jarak 2 mili ya. Ya, fungsinya apa ya, nanti kita tahu lah. Ini nantinya untuk aksesoris bagian luar bogi. Ini kita potong dulu seperti ini ya, tentu saja 3 kali biasanya saya, dan gunakan juga alat bantu tang ya, tang listrik ya. Tang listrik juga ada yang besar, ada yang kecil. Rekomendasi saya yang warna yang besar ya. Ini kita potong dulu seperti ini pemotongannya. Untuk tahap pertama pembuatan bogi ini juga kita membutuhkan waktu sekitar 20 menitan ya. Ini lama juga ya pembuatannya ya. Coba kita fokus dulu lah pokoknya ya. Ya pelan-pelan, yang penting nanti jadi seperti apa. Baik, ini untuk sudutnya kita papas dulu ya. Sudut sebelah sini juga kita papas. Baik, kita rapikan sedikit. Ini juga kita rapikan. Kita cross check. Ini nantinya untuk bagian atas ini saya nggak tahu nih ya. Bagiannya itu bagian bogi itu namanya apa ya, titik-titik ini ya. Silahkan teman-teman yang tahu boleh di komentar ya. Ya nggak fokus banget gitu kalau bogi namanya itu, itemnya itu apa aja. Bagian kampas rem, kalau kampas rem ini memang sedang nanti bagian akhir lah ya untuk pembuatan kampas remnya gitu. Kita fokus dulu kepada bagian samping bogi dulu. Dan nantinya coba kita lem dulu. Dan nantinya untuk bogi ini nanti kita akan cat ya, cat warna hitam ya, dia bukan warna coklat ya. Kalau warna coklat kesannya udah banyak karat gitu, makanya kita pakai warna hitam ya. Aslinya juga hitam ya, seperti halnya lokomotif, bogi lokomotif CC 206, kemudian lokomotif ini juga BB304, kemudian lokomotif CC 201 yang versi PCK juga boginya warna hitam ya. Baik, seperti ini penempelannya. Coba insya Allah kita bahasnya secara detail ya, tapi ini kita fokus pada bagian bogi maksudnya bogi bagian luar dulu ya. Nanti bogi bagian dalam nanti ada lagi, nanti setelah video ini selesai mungkin kita bahas lagi bogi bagian dalam sekaligus dengan rodanya juga gitu. Kemungkinan kita bisa juga menggunakan roda rail king juga bisa ya. Yang penting untuk bagian boginya kita mendekati mirip gitulah ya. Saya tidak mengklaim bahwa ini mirip banget, tidak gitu ya, jelas kita mendekati mirip gitu aja ya. Teman-teman, untuk paranonya silahkan teman-teman bisa luruskan ya sebelum pembuatan. Teman-teman bisa luruskan, jadi dari bentuk bulat itu nanti diluruskan jadi pipih gitu, bisa lah pakai api, biasanya saya pakai kompor ya. Baik ya, ini sudah kita rapikan seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita masuk bagian bawah ya, samping bawah. Kita sesuaikan dulu ya seperti ini. Teman-teman bisa gunakan selain cutter juga bisa gunakan pisau ukir ya, tapi kalau pisau ukir memang ada beberapa jenis pisau di situ. Jadi teman-teman bisa beli satu paket satu box itu ada beberapa jenis tuh. Memang enak sih digunakannya, cuman
ya memang harganya juga mahal ya, 200 ribuan ya, kalau cutter kan murah gitu. Jadi semua bisa gitu kalau belinya. Oke, kita akan tempelkan seperti ini nantinya. Kita lem dulu ya, ini lem super glue ya, rekomendasi saya warna hijau. Karena yang warna yang warna oranye juga hati-hati, sudah ada yang palsunya juga ya, dia harus hati-hati ya. Oke, seperti ini penempelannya. Ini kalau teman-teman juga kok bentuknya seperti itu gitu, nantinya juga teman-teman bisa lihat bogi BBT04 yang sebenarnya, bisa lihat di Google, atau juga lihat juga bagian awal video tadi, kita juga sudah lihat ya untuk ukurannya seperti itu, bentuknya seperti itu, modelnya. Untuk meyakinkan boleh lihat fotonya BB304 gitu. Coba kita rapikan dulu ya. Kalau tingkatan detail ya, tingkatan detail sendiri kalau menggunakan bahan paralon ini adalah detail yang medium ya. Detail yang low itu nggak seperti ini gitu. Dan detail yang high itu beda lagi, nanti lebih detail lagi ya. Kita bikin detail yang medium aja dulu lah ya. Kalau untuk high detail nanti mungkin insya Allah kita bahas ke depannya ya. Nah, kita fokus pada medium detail. Coba kita lihat dulu seperti ini. Kita teruskan bagian tengah ya. Bagian tengahnya ini ukuran sudah jadi, coba kita potong dulu. Kurang tipis sebenarnya. Ini bagian sudut-sudutnya yang kita rapihkan dulu. Biasanya kalau potongan habis potong paralon itu ada tonjolan sedikit di bagian bagian pojoknya ya. Ini sudah kita tempelkan, coba kita potong dulu seperti ini ya. Sudah kita potong, baik, kita lanjutkan ya. Ya, terima kasih requestnya dari teman-teman yang sudah request ya. Ini pelan-pelan kita akan bahas ya. Tentu saja bahasnya karena detail mungkin perlu waktu agak lama gitu ya. Pembuatan videonya juga kan perlu editing juga gitu. Baik, ini sudah jadi ya. Silahkan teman-teman kalau ada nasihat, kritik, dan saran boleh di komentar ya, jangan malu-malu, komentar yang positif aja, semuanya saya terima ya. Sekarang kita rapikan dulu seperti ini, merapikannya. Ini kalau skala HO ya bentuknya modelnya kecil juga seperti ini. Kalau skala OO nantinya lebih besar lagi. Ini dari teman-teman memang requestnya banyak kereta dan lokomotif jadul ya, tapi nggak masalah, itu klasik ya, bagus. Mungkin karena dari lokomotif CC 201 PCKA yang dihidupkan kembali ya. Jadi teman-teman jadi teringat masa lalunya mengenai lokomotif klasik, ya nggak jadi masalah gitu. Nah, nanti banyak lokomotif yang kita bahas juga setelah BB304 ya. Ini kita coba membuatnya ya untuk skala HO dulu ya. Skala-skala yang lain mungkin nanti di pertemuan yang selanjutnya insya Allah ya. Kita potong bagian tengahnya, kita sesuaikan seperti ini. Jadi kita masih menggunakan ukuran yang 2 mili potongan terakhir ya. Ya, oke. Sekarang kita potong. Ya memang sih perlu ketelitian memang untuk membuat bogi ini ya. Walaupun bentuknya kecil, cuma kita ya sebisa mungkin kita buat agak mirip gitu. Kalau kita buat semirip mungkin itu susah ya, walaupun dengan akrilik juga dengan bentuk yang kecil juga kelihatannya detail banget gitu. Kalau pakai akrilik itu bagus juga, nantinya bisa pakai laser cutting, tapi saat ini kita bahas dulu yang bahan paralon dulu lah ya. Baik, kita buat sudutnya itu dibuat runcing seperti ini ya. Ya kita teman-teman bisa kembali kepada bogi ukuran yang di awal kita tampilkan ya. Ya, kita ada bagian segitiga seperti ini. Coba kita potong dulu. Karena ini jaraknya tuh 1 mili ya. Tadi 1 mili ya jaraknya. Jadi kita gunakan yang 2 mili itu tegak ya. Iya kan 1 mili karena tebal paralon ini kan 1 mili itu.
ini ada kelebihan 1 mili nih, jadi kita potong atau kita belah, tapi hati-hati membelahnya seperti ini ya, hati-hati juga nih, taunya kena tangan atau gimana gitu. Baik, selanjutnya kita lihat dulu, ini sama seperti tadi ya pemotongannya ya. Untuk bagian ujungnya kita buat sudut dulu, kita buat segitiga modelnya, kita teruskan ya. Baik, ini sudah jadi. Ini teman-teman sudah ada yang bisa meluruskan paralonnya belum menggunakan apa? Menggunakan api ya. Saya biasanya menggunakan kompor. Ya, di YouTube udah banyak juga ya tutorial yang mengenai meluruskan paralon gitu. Kalau saya belum ya, videonya belum ada ya. Kalau misalkan teman-teman perlu untuk itu, mungkin saya buatkan nantinya. Tapi tentunya kita bahas dulu lokomotif ini ya. Kita akan selesaikan dulu. Ini kalau perhitungan saya itu sekitar 3 kali pertemuan ya untuk bahas lokomotif 304. Nah, 2 kali pertemuan untuk bogi sebenarnya. Setelah itu baru kita bahas body lokomotif BB 304 ya, lokomotif Simbah ya, klasik ya. Teman-teman yang baru lahir era 90-an kesini mungkin belum menjumpai lokomotif ini ya. Ini dengan model yang klasik, warna krem hijau ya. Dulu tuh sering lewat lokomotif apa CC304 di daerah Sidoarjo Jepara sini. Kalau ingat kereta dari Banjar ke Kroya itu sering gunakan lokomotif BB 304 ya, itu juga sering. Tapi liverynya udah livery yang perungka ya, warna merah biru. Jadi saya pun belum menjumpai kalau untuk lokomotif VCKA ya, karena lokomotif VCKA eranya tuh tahun 80-an sudah berganti livery ya, gitu teman-teman. Coba kita potong. Kita sudah masuk ke bagian tahap kampas rem ya, kalau saya bilang sih kampas rem ya, gitu aja lah ya, bagian rem pokoknya bagian bawah ya. Caranya seperti ini teman-teman, kita satukan ke bagian sisi bawah, dan sisi bawah bagian selanjutnya yang bagian terumit di pembuatan bogi itu di bagian rem ini ya, bagian bawah ini, karena medianya karena objeknya itu kecil gitu kan, kemudian tipis juga gitu, ini akan sulit gitu. Tapi kita akan bahas ya, walaupun sesulit apapun yang kita pelan-pelan aja pembuatannya. Kemudian bagian tengah ini lebih kecil lagi ya, jadi untuk supaya bisa menempel gitu ya, saya biasanya bikin alternatif, yaitu nggak apa-apa panjang dulu, nggak apa-apa, yang penting bisa menempel dulu. Jadi begitu kita menempel boleh kita potong seperti itu. Soalnya kalau misalkan objeknya kecil langsung kita tempel itu sulit, sangat sulit itu ya. Jadi nggak apa-apa panjang dulu kemudian tempelkan, kemudian kalau sudah selesai baru dipotong ya, triknya seperti itu dari saya. Oke, ini adalah sisi selanjutnya, kita coba tempelkan dulu. Untuk lapisan lemnya kita lapisi seperti ini, bagian kecilnya kita tempelkan ya, seperti ini kita tempelkan. Tentu saja bentuknya juga miring ya, tidak lurus ya. Nah, ini adalah bagian bawahnya ya, coba kita potong dulu. Kita potong dulu bagian yang tadi kita sudah tempel ya. Ini udah tempel, udah ditempel, udah keras. Kemudian kita potong seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, bagian tengahnya kita potong sekarang. Ya, di pinggirnya belum ya, satu lagi. Setelah itu baru tengahnya. Jadi kalau pakai paralon ini ya teman-teman ya, untuk cutter juga harus sering diasah. Pengasahan cutter juga dipatahin aja sebenarnya ya. Silakan sering-sering dipatahin ya. Seperti ini udah jadi ya. Tahap terakhir dalam pembuatan bogi satu. Ini kalau misalkan boginya kan tentu saja untuk lapisan luarnya ini membutuhkan 4 ya, karena kanan kiri kemudian depan dan belakang. Jadi teman-teman harus bikin 4 unit yang seperti ini gitu.
kalau tutorialnya cukup satu aja ya, karena sama pembuatannya. Jadi setelah ini kita bahas bagian tengahnya ya. Tengahnya itu penting ya nanti untuk menyatukan roda soalnya. Coba kita tempel dulu. Baik, ini penempelannya sudah jadi, coba kita potong. Ini pengeringannya cepat ya juga, teman-teman harus hati-hati dengan tangan gitu. Kalau sudah kena tangan nanti bisa masuk ke pori-pori, nanti sakit untuk tangannya biasanya gitu. Ini udah jadi, udah keras, kita potong seperti ini. Kemudian kita pertipis ya, tadinya kan itu 2 mili ya, makanya kita pertipis, diusahakan ya sampai 1 mili. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang penting kita pertipis saja seperti itu ya. Ini karena udah keras jadi udah menyatu ya, jadi kita pertipisnya lebih mudah. Bagian ujungnya kita potong seperti ini, dan ujung bagian bawah, kemudian tengah juga belum kita potong ya. Kita ujung dulu yang potong lah ya. Ujung sudah kita potong, kemudian kita bagian tengahnya belum ya, tengahnya kita potong. Ini tipis sekali ya untuk pemotongannya ya. Baik, ini sudah kita potong, coba kita lihat dulu ya. Kita sudah jadi ya, ini komponen pertama bogi BB304. Ya, teman-teman terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai saat ini ya. Itu tugas teman-teman bikin 3 lagi yang seperti ini ya. Baik, silakan subscribe yang belum subscribe, like, kemudian komentar silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.